Wahai pilihan Tuhan, apakah kamu benar-benar terjaga saat ini? Ataukah kamu hanya sekadar menjalani hidup? Pernahkah kamu berdoa untuk terobosan, sementara Tuhan sudah mengetuk pintu yang bahkan tidak kamu sadari keberadaannya? Bagaimana jika aku sampaikan padamu bahwa penundaan yang selama ini kamu sesali adalah justru persiapan tepat untuk babak terkaya dalam seluruh hidupmu? Sesuatu telah bergeser di surga, dan jika kamu melewatkan momen ini, penyesalan itu akan bergema sepanjang sisa hidupmu di bumi ini. Aku tidak sedang bicara soal khotbah yang menyenangkan hati saja. Aku bicara tentang pergeseran setingkat miliarder. Penataan kembali biblika yang dahsyat yang sudah dimulai. Bukan hanya uang, bukan hanya kenyamanan, tetapi transfer pengaruh, anugerah, dan otoritas rohani antar generasi yang Tuhan serahkan kepada sisa-sisa umatnya yang selama ini diabaikan, diremehkan, dan dianggap tidak berarti. Kamu yang mereka bilang terlalu tua, terlalu lelah, terlalu terlambat. Dengarkan baik-baik, karena seolah-olah Tuhan mengulurkan tangganya ke dalam garis waktu dunia dan membukakan pintu baru. Hanya sedikit yang mendengar engselnya berderit. Kebanyakan terlalu terganggu, terlalu mati rasa, terlalu yakin bahwa momen mereka sudah berlalu. Namun kamu telah melewati puluhan tahun kekecewaan. Doa-doa yang kamu kira dia lupakan. Malam-malam kamu menangis hingga tertidur bertanya-tanya. Apakah kamu berarti sama sekali? Kamu sudah begitu lama di padang gurun hingga lupa seperti apa tanah perjanjian itu. Dan sekarang, saat ini, surga sedang bergerak. Tapi inilah bahayanya. Kekasih, kebanyakan akan tertidur melalui pergeseran ini. Mengapa? Karena awalnya tidak akan terlihat seperti mukjizat. Ini akan terlihat seperti ketidaknyamanan, gangguan, ketidaktenangan, pintu yang terbuka ke arah yang tidak kamu rencanakan, seseorang yang muncul tak terduga, sebuah pikiran yang tidak bisa kamu singkirkan. Dan jika kamu tidak waspada secara rohani, kamu akan mengabaikannya. Kamu sedang berdiri di tepi transfer kekayaan terbesar dalam hidupmu. Namun jebakan, kebohongan itu adalah percaya bahwa itu bukan untukmu. Jika rohmu bergejolak saat ini, jika sesuatu di dadamu terasa mengencang, tulis, "Aku terjaga, Tuhan," di kolom komentar. Biarkan surga tahu kamu mendengarkan. Dan jika firman ini menyentuh hatimu, tandai dengan like, bukan untukku, tetapi agar pilihan Tuhan lain yang sedang ragu tidak melewatkan momennya. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tandai dengan like dan mari terhubung lebih dalam dengan subscribe agar tidak ketinggalan pesan-pesan penting lainnya. Sebelum kita melangkah lebih dalam, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap kalian yang telah mendukung pesan ini melalui Supers. Kedermawananmu berarti lebih dari yang kamu tahu. Kamu tidak hanya berdonasi, kamu membantu menyebarkan terang kepada orang lain yang merasa sendiri dalam panggilan mereka. Entah kamu memberi atau tidak, aku sangat bersyukur. Kehadiranmu di sini, dukunganmu, waktumu, perhatianmu, semuanya penting. Dan jika pesan ini menyentuh jiwamu, silakan. Sekarang, izinkan aku menunjukkan apa yang akan Tuhan lakukan. Tahukah kamu bagaimana rasanya berada di tempat yang tepat pada waktu yang salah? Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkanmu bertahan dari semua yang kamu alami? Jika Dia tidak berencana menggunakanmu untuk sesuatu yang besar, bagaimana jika alasan kamu masih di sini, masih bernapas, masih percaya, adalah karena tugasmu bahkan belum dimulai? Dengarkan aku, kekasih. Apa yang akan kusampaikan ini bukan teori. Ini bukan omong kosong motivasi. Ini adalah nubuat Alkitab yang bertabrakan dengan realitasmu saat ini. Dan jika kamu tidak memahami apa yang sedang terjadi sekarang, kamu akan melewatkan kesempatan terbesar yang pernah Tuhan tempatkan di hadapanmu. Pergeseran miliarder ini bukan tentang menjadi jutawan dalam semalam. Ini bukan tentang memenangkan lotre atau mewarisi kekayaan dari kerabat jauh. Tidak. Pergeseran ini jauh lebih mendalam. Ini tentang kelimpahan,
dalam tujuan. Ini tentang Tuhan akhirnya menyelaraskan sumber daya, hubungan, kesempatan, dan pintu-pintu terbuka yang telah terkunci selama puluhan tahun, dan melepaskannya sekaligus. Ini tentang pemulihan. Yoel, jam 2:25 berkata, "Aku akan memulihkan kepadamu tahan-tahan yang dimakan belalang." Bukan sebagian tahun, bukan beberapa kenangan indah untuk menghiburmu di usia tua. Semuanya, setiap mimpi yang dicuri, setiap janji yang tertunda, setiap momen yang kamu kira sia-sia, Tuhan berkata, "Aku mengembalikannya dengan bunga." Kebanyakan terlalu terganggu, terlalu mati rasa, terlalu yakin momen mereka sudah berlalu. Tapi kamu telah melewati puluhan tahun kekecewaan. Doa-doa yang kamu kira dia lupakan. Malam-malam kamu menangis hingga tertidur bertanya-tanya, apakah kamu berarti sama sekali? Kamu sudah begitu lama di padang gurun, hingga lupa seperti apa tanah perjanjian itu. Dan sekarang, saat ini, surga sedang bergerak. Tapi inilah bahayanya. Kekasih, kebanyakan akan tertidur melalui pergeseran ini. Mengapa? Karena awalnya tidak akan terlihat seperti mukjizat. Kehadiranmu di sini, dukunganmu, waktumu, perhatianmu, semuanya penting. Dan jika pesan ini menyentuh jiwamu, silakan. Sekarang, izinkan aku menunjukkan apa yang akan Tuhan lakukan. Inilah arti pergeseran miliarder bagimu. Hari-hari akhirmu akan lebih besar dari hari-hari awalmu. Tidak sama, tidak hanya cukup untuk bertahan hidup, tetapi lebih besar. Hagai 2:9 menyatakannya. Kemuliaan rumah yang terakhir akan melebihi kemuliaan rumah yang pertama. Itu bukan puisi, itu nubuat, dan itu akan datang dalam hidupmu seperti guntur. Namun, inilah yang kebanyakan orang tidak pahami tentang pergeseran ini. Itu tidak datang saat kamu nyaman, itu datang saat kamu sedang mendaki. Tuhan akan membuka pintu dan kamu akan menyebutnya ketidaknyamanan. Dia akan mengirim seseorang dan kamu akan menyebutnya gangguan. Dia akan menggerakkan hatimu menuju sesuatu yang baru dan kamu akan berkata, "Aku terlalu tua untuk ini." Kamu akan salah mengira ketidaknyamanan transisi sebagai rasa sakit hukuman, dan kamu akan berpaling dari hal yang kamu doakan. Tahukah kamu berapa banyak orang dalam Alkitab yang melakukan itu? Bangsa Israel berdiri di tepi tanah perjanjian. Susu, madu, kebun anggur sudah ditanam, kota-kota sudah dibangun. Dan mereka berkata, "Kami tidak bisa melakukan ini. Raksasanya terlalu besar. Mari kita kembali ke Mesir, kembali ke perbudakan, kembali membuat batu bata, kembali menangis di bawah cambuk." Mengapa? Karena memasuki janji itu mengharuskan mereka untuk menjadi berbeda dari saat mereka di padang gurun, dan mereka tidak siap untuk berubah. Kekasih, dengarkan aku. Kamu tidak bisa membawa pola pikir padang gurun ke tanah perjanjian. Kamu tidak bisa menyeret mentalitas kemiskinan ke musim kelimpahan. Kamu tidak bisa memasuki pergeseran miliarder dengan pola pikir yang sama, yang membuatmu bangkrut, diabaikan, dan tertekan. Tuhan tidak hanya membuka pintu, Dia sedang mengubahmu agar kamu bisa melaluinya. Dan transformasi itu akan terasa tidak nyaman. Itu akan menantang semua yang kamu kira kamu tahu tentang dirimu. Tahukah kamu bagaimana rasanya berada di tempat yang tepat pada waktu yang salah? Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkanmu bertahan dari semua yang kamu alami? Jika Dia tidak berencana menggunakanmu untuk sesuatu yang besar, bagaimana jika alasan kamu masih di sini, masih bernapas, masih percaya, adalah karena tugasmu bahkan belum dimulai? Dengarkan aku, kekasih. Apa yang akan kusampaikan ini bukan teori. Ini bukan omong kosong motivasi. Mereka berpikir Tuhan menghukum mereka, padahal sebenarnya Dia sedang memposisikan mereka. Kamu perlu memahami sesuatu sekarang. Ketidaknyamanan yang kamu rasakan bukanlah bukti bahwa kamu salah jalan. Itu bukti bahwa kamu berada di jalan yang benar. Ketika kamu merasakan perlawanan,
itu bukan berarti berhenti. Itu berarti kamu semakin dekat. Ketika kamu merasakan peperangan rohani semakin intens, itu bukan berarti kamu melewatkan Tuhan. Itu berarti musuh tahu sesuatu yang belum kamu tahu. Kamu akan melangkah ke musim terkaya, terurapi, dan paling berpengaruh dalam seluruh hidupmu, dan neraka ketakutan. Jadi pertanyaannya bukan apakah pergeseran itu nyata. Pergeseran itu sudah terjadi. Itu dimulai saat kamu mengklik video ini. Itu dimulai saat sesuatu dalam rohmu berkata, "Aku perlu mendengar ini." Pertanyaannya adalah, akankah kamu mengenalinya saat itu datang? Karena aku katakan padamu sekarang, itu tidak akan terlihat seperti yang kamu kira. Itu tidak akan terasa seperti yang kamu bayangkan. Itu akan membutuhkan lebih banyak iman, lebih banyak keberanian, lebih banyak penyerahan diri daripada yang pernah kamu berikan sebelumnya. Mereka berpikir Tuhan menghukum mereka, padahal sebenarnya Dia sedang memposisikan mereka. Kamu perlu memahami sesuatu sekarang. Ketidaknyamanan yang kamu rasakan bukanlah bukti bahwa kamu salah jalan. Itu bukti bahwa kamu berada di jalan yang benar. Ketika kamu merasakan perlawanan, itu bukan berarti berhenti. Itu berarti kamu semakin dekat. Ketika kamu merasakan peperangan rohani semakin intens, itu bukan berarti kamu melewatkan Tuhan. Dan jika kamu tidak memperhatikannya, kamu akan mengabaikan momen yang Tuhan coba berikan kepadamu. Jadi, tetaplah bersamaku. Apa yang akan aku ungkapkan selanjutnya bisa mengubah arah semua yang tersisa dalam hidupmu. Pilihan Tuhan, izinkan aku menanyakan sesuatu yang mungkin membuatmu gelisah. Pernahkah kamu menyadari bagaimana segala sesuatu di sekitarmu mulai terasa berbeda? Bagaimana kedamaian yang dulu kamu miliki berubah menjadi kegelisahan? Bagaimana moonman yang kamu kenal selama bertahun-tahun tiba-tiba terasa seperti orang asing? Bagaimana rutinitas yang memberimu kenyamanan kini terasa hampa? Seperti kamu hanya menjalani gerakan dalam hidup yang tidak lagi sesuai. Kamu terbangun jam 3 pagi dan dadamu terasa sesak. Kamu tidak sakit, kamu tidak sekarat, tapi ada sesuatu di dalam dirimu yang bergeser dan kamu tidak bisa menamainya. Kenangan lama yang kamu kubur puluhan tahun lalu tiba-tiba membanjiri, bukan untuk menyiksamu, tetapi untuk mengingatkanmu siapa dirimu sebelum hidup menjatuhkanmu. Pintu-pintu yang kamu kira akan tetap terbuka selamanya kini terbanting menutup. Hubungan yang terasa permanen kini bubar, dan ada keheningan di sekitarmu yang tidak bisa diangkat oleh pil, gangguan, atau percakapan apapun. Kamu mengira kamu kehilangan akal sehat. Tapi bagaimana jika kukatakan padamu bahwa Tuhan melakukan ini dengan sengaja? Bagaimana jika kekacauan yang kamu rasakan bukanlah kehancuran, melainkan persiapan? Dengarkan aku baik-baik. Sebelum Yusuf menyentuh istana, semua yang akrab baginya dilucuti. Jubahnya, keluarganya, kebebasannya, identitasnya. Dia berubah dari anak kesayangan menjadi budak yang terlupakan, menjadi tahanan yang dituduh palsu. Dan di setiap musim, sepertinya Tuhan telah meninggalkannya. Tapi surga bekerja dalam kegelapan. Tuhan sedang menata ulang seluruh hidup Yusuf, karena Dia sedang mempersiapkan untuk memindahkan sesuatu yang besar ke dalamnya. Sesuatu yang Yusuf tidak bisa bawa dalam bentuk lamanya. Jadi Tuhan harus menghancurkan bentuk lama itu terlebih dahulu. Dan itulah yang terjadi padamu sekarang. Tuhan sedang menata ulang perabot rohanimu. Dia sedang melucuti yang akrab, karena apa yang akan Dia bawa ke dalam hidupmu terlalu berat, terlalu signifikan, terlalu kuat untuk dirimu yang ada 6 bulan lalu. Hubungan yang pergi, mereka tidak bisa pergi ke tempat kamu akan pergi. Zona nyaman yang runtuh, itu akan membuatmu tetap kecil. Rutinitas yang mengganggu, itu adalah ritme bertahan hidup, bukan takdir. Kamu sedang diguncang karena kamu sedang diposisikan ulang. Dan aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku bisa mendengarnya dalam rohmu sekarang. Kamu berkata, "Mengapa sekarang Tuhan? Pada usiaku ini, aku terlalu tua untuk ini. Aku terlalu lelah. Aku sudah cukup menderita. Tapi izinkan
aku mengingatkanmu akan sesuatu yang akan menghancurkan setiap kebohongan yang musuh bisikan di telingamu. Abraham hampir berusia 100 tahun ketika Tuhan memberinya Ishak. 100 tahun. Kebanyakan orang pada usia itu sedang bersiap untuk mati. Abraham sedang bersiap untuk melahirkan sebuah bangsa. Kala berusia 85 tahun ketika dia berkata, "Berikan aku gunung itu." 85 tahun. Sementara yang lain seusianya duduk di kursi goyang. Kaleb mengklaim wilayah yang dipenuhi raksasa. Musa bahkan tidak memulai tugas sebenarnya sampai dia berusia 80 tahun. 80 tahun. Usia ketika dunia berkata, "Kamu sudah selesai." Tuhan berkata, "Sekarang kamu siap." Tuhan tidak memensiunkan orang pilihannya. Dia tidak melihat usiamu dan berkata terlalu terlambat. Dia melihat ketahananmu dan berkata, "Akhirnya, sekarang kamu bisa menangani apa yang akan aku lepaskan." Kamu telah berada di padang gurun selama puluhan tahun, bukan karena Tuhan melupakanmu, tetapi karena Dia sedang membangun sesuatu dalam dirimu yang hanya bisa dibangun oleh padang gurun. Karakter, ketahanan, ketergantungan, iman yang tidak perlu melihat. Dan sekarang, setelah semua tahun pemangkasan, pengujian, penghancuran, pemurnian, kamu akan melangkah ke musim terkaya dan paling berpengaruh dalam seluruh keberadaanmu. Tapi inilah yang kebanyakan orang lewatkan. Guncangan selalu datang sebelum pergeseran. Sebelum Laut Merah terbelah, ada kekacauan. Sebelum tembok Yeriko runtuh, ada pawai dalam diam selama 7 hari tanpa hasil. Sebelum Yesus keluar dari kubur, ada hari Jumat yang begitu gelap, sehingga bahkan murid-muridnya mengira semuanya sudah berakhir. Guncangan bukanlah bukti bahwa kamu melewatkan Tuhan. Guncangan adalah bukti bahwa kamu akan melihat Tuhan. Saat ini, di alam tak terlihat, ada perang yang terjadi atas masa depanmu. Musuh tahu apa yang akan datang untukmu. Dia tahu pintu-pintu yang akan terbuka. Dia tahu kekayaan, pengaruh, anugerah, warisan yang Tuhan persiapkan untuk dicurahkan ke tanganmu. Dan dia ketakutan. Jadi dia melakukan apa yang selalu dia lakukan. Dia menciptakan kebisingan, dia mengobarkan kebingungan. Dia membisikkan kebohongan di telingamu. Sudah terlambat, kamu melewatkannya. Kamu tidak memenuhi syarat. Tuhan sudah move on. Tapi itu adalah kata-kata putus asa dari musuh yang kalah, yang tahu waktunya sudah habis. Dan inilah bagian yang akan membuatmu terpukul. Hal yang selama ini mengguncangmu, kesepian, konflik, gangguan, keheningan, itu bukan hukuman. Itu adalah penentuan posisi. Tuhan sedang membersihkan panggung. Dia menyingkirkan setiap gangguan, setiap kenyamanan palsu, setiap hubungan yang akan mengencarkan fokusmu, setiap rutinitas yang akan membuatmu bermain kecil. Karena apa yang akan Dia lepaskan ke dalam hidupmu membutuhkan seluruh dirimu. Bukan dirimu yang terganggu, bukan dirimu yang nyaman, bukan dirimu yang setting-settingga, melainkan dirimu yang tidak terganggu, sepenuhnya menyerah, sepenuhnya menyerahkan diri pada kehendaknya. Jadi, jika hidupmu terasa seperti berantakan saat ini, aku perlu kamu mendengarku. Kamu tidak bisa membawa pola pikir padang gurun ke tanah perjanjian. Kamu tidak bisa menyeret mentalitas kemiskinan ke musim kelimpahan. Kamu tidak bisa memasuki pergeseran miliarder dengan pola pikir yang sama yang membuatmu bangkrut, diabaikan, dan tertekan. Tuhan tidak hanya membuka pintu, Dia sedang mengubahmu agar kamu bisa melaluinya. Dan transformasi itu akan terasa tidak nyaman. Itu akan menantang semua yang kamu kira kamu tahu tentang dirimu. Dan bagikan pesan ini dengan seseorang yang telah berada dalam guncangan dan tidak tahu mengapa. Karena inilah yang akan datang selanjutnya. Pergeseran miliarder bukan hanya tentang kamu menerima. Ini tentang kamu menjadi. Dengarkan aku baik-baik, karena apa yang akan aku katakan kepadamu adalah sesuatu yang musuh tidak ingin kamu dengar. Dia menyingkirkan setiap gangguan, setiap kenyamanan palsu, setiap hubungan yang akan mengencerkan fokusmu.
Setiap rutinitas yang akan membuatmu bermain kecil, karena apa yang akan dia lepaskan ke dalam hidupmu membutuhkan seluruh dirimu, bukan dirimu yang terganggu, bukan dirimu yang nyaman, bukan dirimu yang setting melainkan dirimu yang tidak terganggu, sepenuhnya menyerahkan diri pada kehendaknya. Jadi, jika hidupmu terasa seperti berantakan saat ini, aku perlu kamu mendengarku. Nabi Yoel mengatakannya dengan jelas dalam Yoel 2, 25-26. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang dimakan oleh belalang pelompat. Kamu akan makan berkelimpahan dan menjadi kenyang, dan akan memuji nama Tuhan Allahmu yang telah berbuat ajaib kepadamu. Bukan mungkin aku akan memulihkan, bukan aku akan memikirkannya, tetapi aku akan memulihkan. Itu adalah janji perjanjian dan tidak ada batas usia. Tapi musuh mengandalkan kamu yang tidak lagi percaya itu. Dia mengandalkan rasa takut akan perubahan yang membuatmu membeku. Setiap kekecewaan yang tidak sembuh, dia mencatatnya. Setiap janji yang tampaknya gagal, dia menyimpannya. Setiap pintu yang tertutup, dia menyimpannya sebagai amunisi. Dan sekarang, saat ini, ketika Tuhan sedang mengatur pergeseran miliarder ini, musuh mengeluarkan setiap ingatan, setiap bekas luka, setiap hampir dan nyaris dari masa lalumu, dan membisikkan satu kebohongan berulang-ulang. Jangan berharap terlalu banyak, tidak lagi. Dan bagikan pesan ini dengan seseorang yang telah berada dalam guncangan dan tidak tahu mengapa. Karena inilah yang akan datang selanjutnya. Pergeseran miliarder bukan hanya tentang kamu menerima. Ini tentang kamu menjadi. Dengarkan aku baik-baik, karena apa yang akan aku katakan kepadamu adalah sesuatu yang musuh tidak ingin kamu dengar. Musa bahkan tidak memulai tugas sebenarnya sampai dia berusia 80 tahun. 80 tahun. Usia ketika dunia berkata, kamu sudah selesai. Tuhan berkata, sekarang kamu siap. Tuhan tidak memensiunkan orang pilihannya. Dia tidak melihat usiamu dan berkata terlalu terlambat. Dia melihat ketahananmu dan berkata, akhirnya, sekarang kamu bisa menangani apa yang akan aku lepaskan. Kamu telah berada di padang gurun selama puluhan tahun, bukan karena Tuhan melupakanmu, tetapi karena Dia sedang membangun sesuatu dalam dirimu yang hanya bisa dibangun oleh padang gurun. Karakter. Dan bagikan pesan ini dengan seseorang yang telah berada dalam guncangan dan tidak tahu mengapa, karena inilah yang akan datang selanjutnya. Pergeseran miliarder bukan hanya tentang kamu menerima, ini tentang kamu menjadi. Dengarkan aku baik-baik, karena apa yang akan aku katakan kepadamu adalah sesuatu yang musuh tidak ingin kamu dengar. Musa bahkan tidak memulai tugas sebenarnya sampai dia berusia 80 tahun. 80 tahun usia ketika dunia berkata, kamu sudah selesai. Tuhan berkata, sekarang kamu siap. Tuhan tidak memensiunkan orang pilihannya. Dia tidak melihat usiamu dan berkata, terlalu terlambat. Dia melihat ketahananmu dan berkata, akhirnya, sekarang kamu bisa menangani apa yang akan aku lepaskan. Kamu telah berada di padang gurun selama puluhan tahun. Bukan karena Tuhan melupakanmu, tetapi karena Dia sedang membangun sesuatu dalam dirimu yang hanya bisa dibangun oleh padang gurun. Karakter, kelelahan yang tidak bisa disembuhkan oleh tidur. Dia tahu kamu telah mendoakan doa yang sama selama puluhan tahun. Dia tahu kamu telah melihat orang yang lebih mudah mendapatkan berkat yang kamu minta. Dia tahu ada bagian dalam dirimu, mungkin bagian yang bahkan tidak akan kamu akui secara lantang, yang sudah mulai berdamai dengan kekecewaan. Dan disitulah tepatnya Dia ingin kamu dilumpuhkan, bukan dengan melenyapkanmu, tetapi dengan merendahkanmu, dengan meyakinkanmu bahwa bermimpi itu untuk orang naif, bahwa mengharapkan mukjizat itu tidak bertanggung jawab. Kedengarannya seperti kamu hanya realistis, mengelola ekspektasi, melindungi hatimu dari satu pukulan telak lagi. Tapi, kekasih,
ada perbedaan antara hikmat dan kelelahan, dan musuh telah menyamarkan peperangan sebagai akal sehat. Alkitab memberitahu kita dalam Efesus jam 6:12, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemorina-pemorina, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan ini. Kamu lihat itu, penguasa kegelapan terorganisir, strategis, ditugaskan. Setiap kekecewaan yang tidak sembuh, dia mencatatnya. Setiap janji yang tampaknya gagal, dia menyimpannya. Setiap pintu yang tertutup, dia menyimpannya sebagai amunisi. Dan sekarang, saat ini, ketika Tuhan sedang mengatur pergeseran miliarder ini, musuh mengeluarkan setiap ingatan, setiap bekas luka, setiap hampir dan nyaris dari masa lalumu, dan membisikkan satu kebohongan berulang-ulang. Jangan berharap terlalu banyak. Tidak lahi. Nabi Yoel mengatakannya dengan jelas dalam Yoel 2:25-26. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang dimakan oleh belalang pelompat. Kamu akan makan berkelimpahan dan menjadi kenyang, dan akan memuji nama Tuhan Allahmu yang telah berbuat ajaib kepadamu. Bukan mungkin aku akan memulihkan, bukan aku akan memikirkannya, tetapi aku akan memulihkan. Itu adalah janji perjanjian dan tidak ada batas usia. Tapi musuh mengandalkan kamu yang tidak lagi percaya itu. Dia mengandalkan rasa takut akan perubahan yang membuatmu membeku. Kamu mengabaikan kesempatan supernatural sebagai kebetulan, karena kamu telah melatih dirimu untuk tidak berharap. Dan itu, kekasih, adalah bagaimana musuh mencuri pergeseran miliarder dari orang pilihan Tuhan. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan pengunduran diri.